wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan mencoba berita untuk hari ini, Selasa 7 Januari 2025. Sari berita penting. Tingkatkan produksi beras, 600 hektar lahan akan diberdayakan pemerintah. Berita kedua, ratusan warga Ampelu geruduk rumah Rio terkait kasus cinta terlarang. Berita ketiga, aksi penipuan korban makan bergizi gratis terjadi di Bukit Tinggi. Berita selengkapnya, lahan seluas 600 hektar lahan akan dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi beras di Kerinci. Hal ini akan dilakukan Kementerian Pertanian bersama Pemkab Kerinci. Kementerian Pertanian Kementan terus melakukan langkah tingkatkan produksi pangan khususnya beras, salah satunya dengan melakukan optimalisasi lahan rawa. Pemanfaatan lahan rawa untuk usaha pertanian merupakan alternatif yang dapat diambil dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Direktur Buah dan Florikultur Kementerian Pertanian RI, Dr. Liverdi, SPMSI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci dalam rangka meningkatkan produksi pangan nasional melalui kegiatan oplah dan brigade pangan di Kabupaten Kerinci dengan langsung menuju titik lokasi kegiatan di Desa Tanjung Pauh Mudi, Kecamatan Danau Kerinci Barat. Dr. Liverdi SPMSI ini didampingi oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Radium Halis SPI MSI bersama Davil SP selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP di TPH Kabupaten Kerinci. Dukungan dan sinergisitas pelaksanaan kegiatan oplah juga datang dari Kades Tanjung Pauh Mudi, Kades Punai Merindu, Dipati Anum Tanjung Pauh Mudi, dan para penyuluh dan 3 brigade pangan Kecamatan Danau Kerinci Barat, yaitu Brigade Tanjung Pauh Mudi, Brigade Tanjung Pauh Hilir, Brigade Semeram. Dalam arahannya, Dr. Liverdi SEMSI menyampaikan bahwa peningkatan produksi melalui kegiatan oplah dan brigade pangan membutuhkan sumber daya manusia dan yang kompeten dan unggul. Brigade pangan harus mampu menciptakan peluang kerja dan menjanjikan bagi generasi muda di sektor pertanian. Jika dikelola dengan baik, selain itu ketersediaan air dan pupuk bagi petani menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, katanya. Dr. Liverdi MSPMSI juga mengapresiasi peran Kabupaten Kerinci sebagai salah satu penyumbang utama pangan nasional Provinsi Jambi. Kita berharap ini dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam produksi pangan dan kesejahteraan petani di masa mendatang, disebutnya. Dr. Liverdi SPMSI menyampaikan bahwa ini strategi sekali lokasinya optimalisasi lahan rawa oplah di Kecamatan Danau Kerinci Barat. Ada sekitar 600 hektar lahan sawah yang terdampak terhadap kegiatan oplah ini. Kita sudah merasakan manfaatnya. Saat ini di saat-saat hujan dengan intensitas tinggi sekali di bulan Desember dan Januari, sawah kawasan ini tidak tergenang air lagi, sehingga kita mengoptimalkan budidaya padi kita, ujarnya. Namun di sini saya lihat masih terkendala air, yaitu saluran irigasi. Tidak apa-apa, melalui BPP Kecamatan Danau Kerinci Barat kita ajukan kawasan ini untuk pembangunan sarana prasarana pengairan, sehingga kita nanti bisa meningkatkan indeks pertanaman dari 2 kali per tahun menjadi 3 kali per tahun, tutupnya. Sumber berita Jambi Update. Berita kedua, rumah Datuk Rio, Kepala Desa Dusun Ampelu, Kecamatan Tanah Sebenggal, Kabupaten Bungo, Jambi, pada hari Sabtu 4 Januari 2025 sekitar pukul 23:30 Indonesia Barat digeruduk atau didemo ratusan warganya akibat kasus perselingkuhan dengan istri orang tak kunjung tuntas. Dari informasi yang dirangkum, Rio Ampelu Yusriwan sebelumnya sudah disidang adat akibat cinta terlarang bersama istri orang yang tak lain adalah warganya sendiri. Sidang adat beberapa waktu yang lalu, warga menuntut agar Rio dikenakan sanksi adat.
cuci kampung, membayar utang adat, dan diminta diberhentikan dari jabatannya. Terlihat jelas kekesalan masyarakat karena kasus dugaan perselingkuhan Rio sudah di sidang adat, dinyatakan bersalah hingga kini belum juga jelas duduk perkaranya. Kabarnya di sidang adat BPD telah mengusulkan agar Rio diberhentikan dan cuci kampung ulah selingkuh dengan warganya sendiri. Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, Haji Hasan, dikonfirmasi mengatakan secara adat Rajo atau Rio setempat mandi di Pancuran Gading. Di hukum adat bangun kerbau 2 kali lipat karena dia sering rajo atau pejabat dusun. Secara adat sudah jelas kalau rajo salah dihukum 2 kali lipat. Karena kasus terjadi itu jelas dengan warganya sendiri berstatus istri orang, tentu selaku pemangku adat di dusun ini sangat memalukan karena setiap Rio dilantik diberi gelar adat Melayu Jambi, ucap Ketua LAM Haji Hasan. Terpisah, Kapolsek Tanah Semenggal AKP Adit Ismanto mengatakan benar tadi malam Rio Dusun Empelu diamankan ke rumah keluarganya di Kota Muara Bungo karena warga sudah tidak terbendung mendatangi rumahnya. Kita sifatnya mengamankan Rio agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terlihat kasus yang dilaporkan warga ke Mapolsek itu terus kita tidak lanjuti, sekarang masih dalam proses pemanggilan saksi-saksi. Setelah itu akan kita limpahkan ke Mapolres Bungo dan TKP kasus dia di Kota Muara Bungo, tegasnya. Sementara itu, Kabid Pemerintahan Dusun Dinas PMD Kabupaten Bungo, Tresno, saat dikonfirmasi mengatakan surat dari BPD Dusun Empelu sudah masuk ke Dinas PMD dan minggu depan akan dirapatkan terkait keputusan diusulkan BPD tersebut. Nanti akan kita rapatkan bersama tim terkait pengusulan pemberhentian Rio Yusriwan dari jabatannya dalam dugaan kasus perselingkuhan yang terjadi dengan warganya sendiri. Sabar ya Bang, minggu depan kami rapatkan dulu bersama tim, tutupnya. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, Komando Distrik Militer 0304 Agam menyebutkan aksi penipuan bermodus program makan bergizi gratis terjadi di Kota Bukit Tinggi dengan mengatasnamakan Kodim meminta bayaran hingga puluhan juta rupiah ke pengusaha kuliner atau makanan. Pelaku penipuan menyebarkan proposal penyediaan bahan makanan gratis mengatasnamakan Kodim 0304 Agam. Ada tanda tangan dan stempel palsu juga. Lebih lanjut kami salurkan ke Polresta Bukit Tinggi karena ini mencatut nama Kodim, kemudian kebetulan di situ juga dicantumkan nama saya dengan modus berita telepon, kemudian mengirimkan foto pemesanan atau order terkait dengan sejumlah bahan pokok makanan. Nah, di situ memang betul-betul tidak ada kegiatan di kami melaksanakan kegiatan terkait dengan pemesanan makanan tersebut. Hingga saat ini Polresta Bukit Tinggi masih mendalami kasus penipuan berkedok program makan bergizi gratis. Sri Purnama melaporkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kata Dandim 0304 Agam, Letkol Army Bayu Arditya Nugroho, Sabtu 4 Januari 2025. Ia menjelaskan modus pelaku adalah dengan meminta bantuan pengadaan bahan makanan bergizi gratis kepada korban. Namun karena korban tidak memiliki bahan baku berupa ikan kaleng dan daging kornet, korban akhirnya bersedia mengirimkan sejumlah uang. Korban yang merupakan pengusaha kuliner kemudian mengirimkan uang melalui transfer bank kepada pelaku 2 kali dalam total 42 juta rupiah pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Korban baru menyadari setelah menjadi korban penipuan dengan mendatangi markas Makodim dan mendapati tidak adanya kegiatan tersebut. Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Polresta Bukit Tinggi. Ini jelas penipuan dan membawa nama institusi TNI. Kami minta warga berhati-hati dan melakukan cek-recek konfirmasi ke Makodim, katanya. Ia menambahkan program makan gratis bergizi
Baru tahap uji coba dilakukan di Kodim 0304 Agam. Pelaksanaannya pastinya belum ada jadwal dan untuk dapur saja masih dalam proses menunggu pendirian katanya. Modus yang sama juga telah terjadi di beberapa daerah lain. Hari ini terjadi di Bukit Tinggi. Kami minta kewaspadaan seluruh warga terhadap aksi penipuan ini, sebutnya. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.